Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putri Hidayah, NIM 201933097, kelas 3C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul yang sudah saya buat yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 1 Diriku, subtema 4 Aku Istimewa, untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 sekolah dasar. Ini untuk covernya. Nah, selanjutnya prakata yang berisi Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan modul ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Yang kedua, ayah, ibu, dan kakak yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan modul pembelajaran bahasa Indonesia ini. Yang ketiga, sahabat dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun dan menyelesaikan modul pembelajaran bahasa Indonesia ini. Modul ini tentunya masih banyak kekurangan, namun penyusun berharap mudah-mudahan modul ini bermanfaat bagi penyusun khususnya pembacanya. Demikian juga, modul ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penyusun harapkan. Kudus, November 2020, penyusun. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada halaman judul, tadi, prakata, daftar isi, peta konsep, potensi inti, potensi dasar, tujuan pembelajaran, serta petunjuk belajar. Nah, di sini materinya yaitu ada 6 materi. Yang pertama, membaca. Ayo membaca di sini dan evaluasinya. Yang kedua, kosakata, ayo berlatih dan evaluasinya. Yang ketiga, struktur, ayo bercerita. Yang keempat, menulis. Yang kelima, pragmatik, ayo mencoba ini, dan apresiasi sastra dan evaluasinya. Kemudian ada RTP, biografi penulis, dan daftar pustaka. Selanjutnya, di sini ada peta konsep. Tema 1 diriku, tema 4 aku istimewa. Di sini ada KI-nya. KI 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada KD. Ini saya mendapat KD 4.11. Melisankan puisi anak atau syair lagu berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang atau persahabatan sebagai bentuk ungkapan diri. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, dengan mengamati teks sederhana tentang aku istimewa, siswa dapat menunjukkan huruf vokal dalam suatu kata yang terkait dengan aku istimewa dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan aku istimewa, siswa dapat melafalkan huruf vokal yang terdapat pada kosakata tersebut dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat gambar, siswa dapat menganalisis unsur-unsur kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan pengalamannya dengan kata dan kalimatnya sendiri. Yang kelima, dengan membaca dialog, siswa dapat mengucapkan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Yang keenam, dengan membaca teks puisi, siswa dapat menceritakan kembali puisi dengan jelas dan benar. Selanjutnya, petunjuk belajar. Di sini ada petunjuk bagi siswa dan petunjuk bagi guru. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Di sini ada gambar. Saya membuatnya dari aplikasi, yaitu aplikasi Avatun. Nah, pada pembelajaran pertama, saya menggunakan metode lihat ucap, di mana siswa saya melihat teks yang sudah saya buat dan membacanya dengan benar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa lebih berani dalam berbicara, agar keterampilan membaca siswa lebih baik dari sebelumnya. Ini saya sediakan gambar dan teks, nantinya siswa yang akan membaca. Ini ada evaluasi untuk menyebutkan huruf vokal.
Selanjutnya, pembelajaran kedua, kosakata. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode menjawab pertanyaan, di mana saya menyebutkan kata yang kemudian siswa tersebut akan menjawab pertanyaan yang saya beri. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa mengetahui banyak kosakata, yang kedua agar keterampilan berbicara siswa lebih bervariasi daripada sebelumnya. Ini evaluasinya, belajar untuk mengeja. Selanjutnya, pembelajaran ketiga yaitu struktur. Di sini saya sediakan gambar keluarga dan teks sederhana, siswa nanti membacanya. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode struktural analitik sintesis yang disebut juga SAS. Di sini saya memberi foto keluarga jika diminta untuk menuliskan apa yang ia ketahui tentang kata keluarga. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan apa yang ia lihat. Sini saya menuliskannya. Lalu evaluasinya di sini menyebutkan kata. Selanjutnya pembelajaran keempat, menulis. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode diskusi. Di sini saya meminta siswa untuk mengamati gambar, lalu menuliskannya deskripsi pada gambar yang sudah ia amati. Lalu saya meminta siswa untuk mencocokkan antara gambar dan kata. Di sini saya meminta siswa untuk mencocokkan gambar dan kata. Nanti ini sepatu, contohnya ini sepatu, saya tarik garis di sini, itu dan seterusnya. Lalu pembelajaran kelima, di sini ada pragmatik. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode percakapan, di mana saya meminta siswa untuk belajar menyapa, kemudian siswa menjawab soal berkaitan dengan sapaan. Ini soalnya evaluasi. Saya minta untuk menjawab soalnya di sini ada 2 soal. Nah, pada pembelajaran ke-6 ini materi apresiasi sastra. Di sini saya menggunakan metode menceritakan kembali. Di sini saya minta siswa untuk membaca puisi. Ini puisi yang sudah saya buat. Kemudian saya minta untuk menceritakan apa pesan puisi tersebut. Di sini ada evaluasi. Dan saya membuat 3 soal dan saya minta siswa untuk menjawabnya. Lalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada satuan pendidikan SD atau MI kelas 1 semester 1, tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Selanjutnya ini ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar beserta indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, lalu ada bahan ajar dan metode pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini yang pertama seharusnya kegiatan pendahuluan ya, bukan kegiatan inti. Waktunya 15 menit, lalu dilanjutkan kegiatan inti, waktunya 6 kali 35 menit. Selanjutnya penutup. Di sini alokasi waktunya 15 menit. Kemudian ada penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama ada teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan unjuk kerja. Yang kedua, bentuk instrumen penilaiannya kurang lebih seperti ini. Kelancaran dalam bercerita, kesesuaian cerita dengan tema, kepercayaan diri. Selanjutnya ada biografi penulis. Ini saya sendiri, Dia Putri Daya, lahir di Kudus 30 April 2001. Tahun 2006 adalah tahun pertama saya menempuh pendidikan di TK Pertiwi Cikula. Pada tahun 2007 melanjutkan studi saya di Sekolah Dasar Negeri 4 Paling. Lalu pada tahun 2013 saya melanjutkan pendidikan di SMPN Walmaruf Kudus. Pada tahun 2016 saya menempuh pendidikan SMA di SMA 1 di Pulau Kudus. Dan pada tahun 2019 saya telah menyelesaikan pendidikan di SMA 1 di Kudus.
Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Surya Kudus pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya, daftar pustaka. Saya mencari buku referensi pada buku guru dan buku siswa kelas 1 sekolah dasar. Kurang lebih seperti itu untuk menjelaskan modul yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.